Sekarang kita sudah punya 8 destinasi dari Jakarta, yaitu Bali, Jogja, Surabaya, Balikpapan, Padang, Palembang, Pekanbaru, dan Pontianak yang terakhir. Nah, kita sudah mendapatkan 11 pesawat, tapi memang yang baru datang dan kita operasikan itu baru 7 pesawat. Semuanya satu tipe Airbus A320. Nah, 7 ini kami sudah operasikan, yang 4 lagi nanti akan datang bertahap nih. Di awal September akan datang satu, kemudian Oktober satu, November satu, dan mungkin di Desember akan ada satu lagi. Jadi itu rencana kami tahun ini. Mudah-mudahan sih kami bisa mendapatkan 12, tapi dari 12 target kami itu kami sudah berhasil men-secure 11 pesawat. Gitu. Baik, jadi artinya untuk saat ini Pelita Air memiliki 11 armada begitu ya Pak? Yang sudah kami dapatkan komitmennya 11, tapi yang 4 itu masih posisinya di luar Indonesia. Jadi yang 7 yang sudah ada di Indonesia sekarang. Baik, 7 sudah ada di Indonesia betul, Pak. Betul. Boleh tahu nggak Pak sebetulnya destinasi favorit nih menggunakan Pelita Air kemana saja sih Pak? Oh, oke. Jadi ini lucu nih ceritanya, memang kita start waktu itu di 28 April 2022, memang kita baru start itu di destinasi wisata yaitu Bali yang pertama dan yang kedua Jogja. Terus kemudian memang ekspansi kita yang cukup yang cepat itu mulai di second quarter sebetulnya. Di mana kita waktu itu banyak sekali destinasi-destinasi baru yang kita buka dan sekarang sudah mix ya profil dari penumpang kita yang cari leisure, kemudian yang bisnis juga sudah berimbang jumlahnya. Dan sekarang alhamdulillah si load factor kita sudah menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan sih buat kami. Kalau kita compare 2022 kita masih start dengan hanya 3 pesawat, itu load factor kita hanya 52%. Tapi di 3 bulan terakhir ini, Juni, Juli, dan Agustus sampai tanggal kemarin ya, hari Senin itu rata-rata sudah di 81,4%. Gitu. Jadi artinya permintaan penumpang terus meningkat. Betul, ya Pak, dan artinya juga menunjukkan brand awareness masyarakat terhadap Pelita itu sudah semakin tinggi lah. Mereka sudah semakin mengenal Pelita, sudah tahu bagaimana quality of service-nya juga. Gitu. Baik, lalu bandaranya mana saja Pak? Untuk di Jakarta sendiri, Soekarno-Hatta juga dengan Halim atau hanya? Kita kalau di Jakarta hanya di Soekarno-Hatta di Terminal 3 ya, kita operasinya. Kemudian di destinasi yang tadi saya sebutkan ada 8 tentunya di bandara masing-masing. Nah, nantinya rencana bulan depan kita akan membuka second hub kita. Hub itu means kita akan menempatkan pesawat kita ada di sana, itu di Balikpapan. Nah, ini kenapa kita rencanakan untuk menempatkan pesawat di Balikpapan, karena memang kita juga ingin mendukung pengembangan IKN juga nih Mbak Sinta di situ. Karena kita akan mengantisipasi akan banyak traffic in and out dari area sekitar IKN, salah satunya ada Balikpapan. Jadi untuk mengantisipasi itu kita akan segera dalam bulan depan ini untuk membuka second hub kita di Balikpapan. Baik, untuk proyeksi artinya target begitu apa, ini traffic di IKN ini akan seperti apa? Mestinya akan tinggi karena IKN sendiri kan dalam proses pembangunan ya, semuanya dimulai dari nol sekali. Tentunya akan banyak sekali nanti mobilitas baik barang maupun orang dari daerah-daerah di luar IKN itu sendiri menuju ke sana gitu ya. Tentunya karena diharapkan sebagai ibu kota yang baru pasti akan frekuensinya akan luar biasa. Tentunya itu dibutuhkan transportasi udara juga yang mencukupi. Nah, ini juga terbukti dari penerbangan kita. Kami start itu Jakarta Balikpapan cuma 1 kali, kemudian kita tingkatkan 2 kali, dan sekarang kita sudah ada 3 kali sehari. Dan itu penuh terus Mbak Sinta, gitu kan. Jadi luar biasa. Baik, sampai dengan saat ini kan IKN ini masih sedang dalam tahap proses pembangunan ya Pak. Kita lihat untuk di tahun 2023 ini juga mungkin mobilitasnya belum seperti apa yang ditargetkan gitu. Untuk di tahun 2024, Anda sendiri melihatnya apakah memang penerbangan artinya rute menuju IKN atau keluar dari IKN itu cukup trafficnya akan cukup menarik begitu? Artinya akan saya sih cukup banyak. optimis ya, saya cukup optimis karena Targetnya Kalimantan. seperti apa maaf? Kalau soal target sih bagaimana kita menciptakan konektivitas udara yang mengkonek area di sekitar IKN tersebut. Sekarang salah satu bandara yang terbesar yang terdekat dari IKN kan adalah Balikpapan. Belum banyak rute juga yang direct ke Balikpapan. Kok dari Jakarta mungkin sudah banyak. Ya. Tapi kan kita bicara ada 30 berapa ibu kota provinsi di Indonesia yang belum tentu semuanya punya direct flight ke Balikpapan. Artinya kalau dari luar Jakarta harus ke Balikpapan, mereka harus connecting dulu ke Jakarta, ke Surabaya. Tentunya itu kan dari economic cost-nya juga tinggi. Kalau memang maskapai atau airline bisa menyediakan direct flight langsung ke Balikpapan, tentunya akan lebih bagus. Nah, itu yang kita antisipasi sebetulnya sih. Baik, artinya Anda cukup optimistis begitu ya, Pelita Air dengan rute IKN ini akan menarik ya Pak, dan juga akan tinggi permintaannya. Betul. Berbicara mengenai situasi kita secara umum ya Pak, kita lihat bahwa di tahun 2023 ini penuh dengan tantangan begitu banyak sentimen global maupun domestik yang menghantam dunia penerbangan kita. Betul. Nah, tapi kalau dari Pelita Air sendiri, sebetulnya strategi apa yang membuat Pelita Air cukup percaya diri begitu Pak
untuk menciptakan berbagai destinasi dan juga mungkin targetnya agar bisa tetap tumbuh positif, sebetulnya apa strateginya? Oke. Yang pertama tentunya kita melihat apa sih yang menjadi pain-nya bagi para penumpang di Indonesia ini. Nah, pandemi kemarin 2 tahun itu memang memberikan pembelajaran kepada kita. Salah satu fenomena menarik yang saya lihat adalah shifting dari kategori budget traveler ke smart travelers. So it's not necessarily has to be budget traveler atau semuanya itu segala sesuatunya harus murah atau yang paling murah. Tapi yang kita kenal itu adalah smart travelers. Smart travelers itu adalah orang yang tentunya masih mempertimbangkan cost sebagai salah satu konsiderasi utama. Tapi dia akan melihat in return dia mendapatkan apa. Is it worth it buat dia atau value for money atau tidak gitu loh. Dari pelayanan juga mungkin ya Pak? Exactly, that's the point. Artinya kalau orang kita tawarkan sesuatu yang sedikit premium, selama bagi mereka in return mereka mendapatkan service yang setimpal, mereka nggak akan keberatan. Nah, itu yang kita katakan sebagai smart travelers. Jadi tagline kita adalah bagaimana kita menciptakan Pelita Air ini memberikan service yang value for money sebetulnya. Saya tidak mau terjebak ke kompetisi perang harga seperti airline zaman dulu di Indonesia yang akhirnya merugikan semua orang. Berlomba-lomba untuk murah begitu ya? Paling murah banting-bantingan harga, akhirnya tidak ada yang diuntungkan. Nah, untuk tidak terjebak ke situ, tentunya kita harus punya nilai lebih, nilai jual yang unik, yang akhirnya bisa menciptakan loyalty dari penumpang kita. Bahwa orang itu mau naik Pelita nggak melulu karena, Pelita harganya murah gitu kan. Bagi saya Pelita adalah affordable, tapi saya nyaman dengan pelayanannya, saya nyaman dengan on-time performance-nya, saya nyaman dengan cabin ambience-nya, ya kan, wangi, bersih, dan lain sebagainya. Jadi ada 3 hal itu yang kita lakukan survei yang selalu dianggap sebagai kelebihan kita nih Mbak Sinta oleh para penumpang kita. Yang pertama on-time performance. Kita jaga nih sepanjang 2023 nih on-time performance kita di sekitar 90%. Kemudian juga kabin kita dianggap roomy dan bersih dan wangi. Dan yang ketiga ya tidak bisa dilupakan adalah keramahan dari cabin crew kita juga banyak mendapatkan komplimen sih dari penumpang. Nah itu yang akan kita jaga terus nanti ke depannya. Baik, artinya semoga servis ini juga dapat terus ini ya Pak ya, dipertahankan ya, harus kita pertahankan. Ya, berbicara mengenai kinerja perseroan. Kinerja perseroan jika dievaluasi Pak, kuartal pertama di tahun 2023 bahkan sampai dengan kuartal kedua di tahun 2023 ini sudah seperti apa Pak artinya kinerja dari perseroan ini? Ya. Jadi tadi like I said, saya bilang kita baru mulai ekspansif tuh di second quarter tahun ini. Tapi kalau kita bicara mengenai financial performance, secara EBITDA kita sudah mulai positif tuh di bulan Maret tahun ini 2023. Secara profit before tax kita memang baru mulai positif tuh di bulan Juni. Tapi ini lumayan nih, Juni, Juli, dan Agustus meskipun masih belum selesai dan sisa 3 hari kita bisa prediksikan kita juga akan in terms of PBT atau profit before tax akan positif. Nah mudah-mudahan kita bisa terus mempertahankan sampai dengan akhir tahun karena ini kan kita sisa tinggal 4 bulan lagi. Memang kalau kita bilang di dunia aviasi ini Juni Juli itu adalah peak season musim libur sekolah. Agustus yang saya dengar kalau data dari airport beberapa airline turun karena sudah mulai masuk sekolah anak-anak musim liburan sudah selesai. Tapi alhamdulillah untuk kita load factor juga masih tinggi Pelita. Niatnya menunjukkan bahwa awareness penumpang masyarakat terhadap Pelita sudah semakin tinggi. Nah ini menghadapi bulan September, Oktober dan mungkin half of November nih akan lean. Desember nanti akan masuk peak season lagi. Diharapkan kita bisa terus maintain dari EBITDA positif dan profit before tax juga positif.